Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang beribadah kepadanya, kita berserah kepadanya, kita sujud kepadanya, merasakan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kasih setia Tuhan melebihi dari segalanya. Biarlah kita tetap kepada Dia, menyembah Dia sampai selamanya. Andai kami harus memilih Tuhan, biarlah hati kami tetap kepadamu. Setiamu Tuhan lebih dari
jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanku. Hanyalah yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Katakan sekali lagi, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. saat ini, marilah kita berdoa, kita datang kepadanya, kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Ya Yesus, ampunilah segala banyak dosa kami Bapa. Biarlah kami layak datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan segala kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kalau Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih dengan segala kebaikan-Mu Bapa.
Sungguh kami bangga mempunyai Allah yang luar biasa, Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Ampuni segala banyak dosa kami Tuhan. Kalau kami sering mengecewakan hati-Mu, biarlah kami layak datang kepadamu, mendekat, merasakan cinta kasih-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita untuk berita anugerah, kita ambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Dengan komitmen yang baru bahwa kita percaya Tuhan adalah gembala kita dan menuntun kita dan memelihara hidup kita. Tuhan adalah gembalaku. Memuji Dia karena Allah yang memberi kegirangan dan janji-Nya ya dan amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah akan digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Mari kita memberi senyum kanan kita, kiri kita, katakan Allahku dahsyat. Katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. kemuliaannya diciptakan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Jemaat silahkan duduk. Silahkan duduk. Saatnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita serahkan hidup kita. Biarlah segala masa depan kita, segala cita-cita kita ada di tangan Yesus. Biarlah kita selalu mendekat kepadanya. Biarlah kita selalu melayani Dia seumur hidup kita. Terima kasih Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah hidupku.
Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Untuk hambanya, Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini jikalau Tuhan terus memelihara, menyertai hidup kami. Dan terlebih pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biar setiap kami terus dipimpin oleh Tuhan. Dan saat ini kami juga akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar Allah Roh Kudus menuntun hati, ruang pikiran kami. Sehingga saat ini pun kami dengan sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan. Kami percaya bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan, kami bisa beribadah dan juga menerima firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar urapan Tuhan yang dialami dan dirasakan oleh hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan,
penyampaian firman Tuhan ini. Biar kami lakukan, biar kami terima dengan sungguh-sungguh dan menghormati akan firman Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang menerima, yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dan juga belajar akan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Saya membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu jemaat mengikutinya dan sambil memahaminya. Matius 25 ayat 14 sampai 30, begini firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks yang kita baca ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dia menjelaskan tentang akhir zaman. Konteksnya bagaimana di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya akan kedatangan Allah yang kedua kali. Dan ini disampaikan berupa perumpamaan. Kedatangan anak manusia pada saat yang tidak manusia duga. Kalau kita lihat ada di dalam Matius 24 ayat 44. Sehingga dalam hal ini Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan menghendaki supaya murid-muridnya tidak menantikan dengan pasif. Pasif ini artinya tidak usah lakukan apa-apa, cukup berdoa dan bernyanyi saja. Tidak, Tuhan menghendaki mereka, murid-muridnya, supaya melakukan dan mengerjakan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Dan pada pagi hari ini memang kita akan membahas topik yaitu hamba yang setia sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hamba yang setia sampai akhir. Kalau kita lihat di dalam teks ini tadi, bahwa memang Tuhan memanggil hamba-hambanya dan memberikan satu kepercayaan bagi mereka. Di mana Tuhan ini akan pergi ke luar negeri, ya, dengan cukup waktu yang sangat lama. Dan di situ hartanya, rumahnya akan dia tinggalkan. Sehingga dia memberikan sebuah tanggung jawab kepercayaan kepada hamba-hambanya itu. Karena memang hamba-hambanya itu adalah miliknya sendiri. Dan juga hamba-hambanya itu yang bekerja di rumahnya atau di tempatnya. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini bahwa Tuhan yang sangat baik itu memberikan satu kepercayaan yang luar biasa. Di mana dia mempercayakan hartanya, uangnya yang sangat besar, yaitu 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Orang yang pertama, Tuhan mempercayakan 5 talenta. Orang kedua mempercayakan 2 talenta. Dan orang ketiga mempercayakan 1 talenta. Mungkin ada pertanyaan begini, kenapa Tuhan bisa mempercayai hamba-hambanya dengan tanggung jawab yang besar ini? Dengan harta yang sangat besar ini, kok bisa tuannya mempercayakan hamba-hambanya? Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang 14 tadi, di situ dikatakan bahwa Tuhan ini tahu dengan hamba-hambanya. Tuhan ini tahu dengan kemampuan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat ada kata memanggil dan mempercayakan. Ini sesuatu hal yang sangat penting harus kita perhatikan di dalam bagian ini. Bahwa Tuhan memanggil dan mempercayakan. Saya garis bawahi kata ini. Kenapa? Karena penting bahwa seorang Tuhan yang baik itu, dia memanggil. Dan pertanyaannya, apakah hamba dari Tuhan itu hanya 3 orang saja? Saya yakin lebih dari 3 orang. Tetapi dalam bagian ini ada satu kata panggilan, berarti memanggil di antara hamba-hamba yang ada, dan dia memanggil hanya 3 orang saja yang akan dia percayakan sebuah tanggung jawab, yaitu mempercayakan uangnya, hartanya yang sangat besar. Sehingga kalau kita lihat bahwa apa yang Tuhan percayakan itu adalah talenta, kalau kita lihat 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Dan pada waktu itu upah seorang hamba waktu itu adalah 1 dinar sehari. Nah, coba kalau kita hitung untuk 1 talenta berarti 6.000 dinar. 1 hari hamba bekerja 1 dinar. Kalau kita hitung-hitung 20
tahun lebih, kurang lebih lah 20 tahun. Hamba bekerja dalam 20 tahun itu hanya 1 talenta. Dan kalau kita coba lihat bahwa malah Tuhan mempercayakan 5 talenta. Luar biasa besarnya ini. 2 talenta dan 1 talenta. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam bagian ini bahwa ketika Tuhan memanggil dan mempercayakan, itu menandakan bahwa panggilan itu sebuah kesempatan, sebuah hal yang mulia dari Tuhan. Dan panggilan itu dan kepercayaan ini sebenarnya menyatakan bahwa hamba siapa kita dan juga hamba seperti apa kita. Sekali lagi bahwa kepercayaan ini, panggilan ini yang mulia dari Tuhan ini akan menyatakan hamba siapa kita dan hamba seperti apa kita di dalam mengerjakan kepercayaan ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dalam tema ini hamba yang setia sampai akhir bukan hanya tertuju kepada hamba Tuhan saja. Tetapi saya yakin bahwa kita semua umat yang telah ditebus oleh Tuhan, kita juga adalah hamba. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18, di situ dikatakan bahwa tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita semua hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat umat percaya adalah kita hamba kebenaran. Hamba yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga di dalam tema minggu ini, tema ini bukan hanya tertuju kepada hamba-hamba Tuhan di dalam kesetiaan dalam pelayanan, tidak. Tetapi kita semua umat yang percaya. Nah, mari kita melihat seperti apa hamba yang dipercayakan oleh tuannya. Kita lihat bahwa orang pertama yang dipercayakan 5 talenta itu, mereka melakukan dengan segera. Sama juga dengan hamba yang kedua sebenarnya juga. Dikatakan di situ bahwa mereka mengerjakan tanggung jawab itu dengan segera. Kalau kita lihat di dalam ayat 16, di situ dikatakan bahwa segeralah pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17 juga di situ dikatakan bahwa hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin yang pertama di dalam bagian ini bahwa hamba yang setia dinilai dari tanggung jawabnya mengerjakan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Sekali lagi poin yang pertama bahwa hamba yang setia dinilai dari tanggung jawabnya mengerjakan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Hamba yang pertama dan kedua mereka mengerjakan dengan segera, dengan cepat. Mereka tidak menunda waktu. Mereka tidak berkata bahwa Tuhan kita lama kok pulangnya, lama kok datangnya. Tetapi kita lihat di dalam teks ini bahwa malah ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab itu, mereka segera pergi mengerjakan tanggung jawab itu. Wah, luar biasa. Ini mereka tidak menunda waktu, mereka tidak berkata bahwa tunggu dulu. Ya santai-santai dululah. Tidak, tetapi dikatakan segeralah mereka pergi. Ini adalah sebuah respon, ini sebuahlah yang menjadi teladan dalam bagian ini. Bahwa hamba yang setia benar-benar melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan segera, tidak menunda-nunda waktu. Dengan banyak alasan atau dengan banyak hal-hal yang mungkin menjadi alasan supaya dia tidak mau mengerjakan tanggung jawab itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa hamba itu yang pertama dan kedua mereka melakukan dengan segera. Mereka melakukan dengan mengusahakan talenta yang dipercayakan itu. Sehingga
di dalam bagian ini, kedua hamba yang pertama dan kedua ini adalah mereka tahu apa yang menjadi kerinduan tuannya. Mereka menyenangkan hati tuannya. Sehingga dengan ketahuan mereka itu, kerinduan apa yang menjadi kerinduan tuannya, sehingga mereka berusaha dan berjuang untuk mengerjakan talenta itu. Hasilnya sangat menyenangkan hati tuannya. Kalau kita lihat, orang pertama dari 5 talenta itu menghasilkan 10 talenta. Orang kedua juga dari 2 talenta menjadi 4 talenta. Dalam bagian ini yang kita ingat bahwa yang Tuhan lihat dari mereka adalah kepercayaan yang dipercayakan oleh Tuhan telah mereka kerjakan dengan baik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita juga hidup ini, harta kita sebenarnya bukan milik kita, tetapi milik Sang Tuhan itu. Kita hanya dipanggil, kita hanya dipercayakan untuk mengerjakan apa yang menjadi milik Tuhan kita. Sama halnya juga di dalam hidup ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hidup kita pun adalah milik Tuhan. Harta pun apa yang kita miliki sebenarnya milik Tuhan. Dan bagaimana kita melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Seperti hamba yang pertama yang kedua ini. Mereka tahu bahwa walaupun mereka hanya sebatas mengerjakan tanggung jawab itu, tetapi mereka tidak berpikir, oh kita tidak ada keuntungan kok, kenapa ngapain kita kerjakan, tidak. Tetapi hamba ini mereka mengerjakan dengan baik. Dan ketika kalau kita lihat di dalam ayat 20 di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan itu pulang dan Tuhan berkata kepada mereka, baik sekali perbuatanmu. Berarti orang pertama dan kedua ini mereka telah mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya singgung juga di dalam hidup kita, tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita, pelayanan kita, harta yang Tuhan percayakan bagi kita. Bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita mengerjakannya. Apakah untuk kemuliaan Tuhan atau hanya untuk kepentingan kita sendiri. Ingat bahwa hidup kita dan juga harta kita, apapun yang kita miliki adalah milik Tuhan. Seharusnya itu adalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita kerjakan, mari kita mengolahnya untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan juga. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Poin yang pertama ini sekali lagi bahwa hamba yang setia dinilai dari tanggung jawabnya. Mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Tuhannya. Sekali lagi, jangan tunda-tunda apa yang Tuhan percayakan. Tetapi hamba ini di dalam teks ini dikatakan bahwa mereka melakukan dengan segera. Karena tidak ada satu alasan apapun. Walaupun mungkin tuannya pulangnya lama. Tetapi mereka tidak mau berpikir begitu. Pada saat Tuhan mempercayakan mereka, mereka mengerjakan dengan segera. Dengan cepat, dengan sungguh-sungguh. Dan hasilnya pun memuaskan hati Tuhan. Kiranya juga seperti itu kita Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Di dalam hal apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan segera. Supaya Tuhan kita senang melihat hidup kita. Selanjutnya poin yang kedua. Hamba yang setia adalah tidak berkata apa yang aku dapatkan. Apa keuntunganku. Sekali lagi, hamba yang setia tidak berkata apa yang aku dapatkan, apa keuntunganku. Kalau kita lihat di dalam ayat 18 dan juga ayat 24 sampai 26, saya bacakan untuk kita, ini hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta dari Tuhan. Ayat 18 saya bacakan untuk kita. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lanjut di dalam ayat 24 sampai 26. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini
terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Hamba yang ketiga ini tidak mengindahkan kepercayaan dari tuannya. Dia tidak mengerjakan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan. Malah dia menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya di situ. Sehingga ketika tuannya pulang meminta pertanggungjawaban, yang terjadi adalah hamba yang ketiga ini menuduh Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan sebagai manusia kejam, sehingga ia takut dan tidak mau mengerjakan kepercayaan itu. Hamba ketiga ini memiliki perhitungan untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Dia melihat bahwa untuk apa dia mengerjakan kepercayaan dari tuannya, toh ketika dia bekerja bukan untuk dia kok, tetapi keuntungan sang tuan. Nah, ini poin yang kedua ini mengenai hamba yang setia. Seharusnya tidak berkata apa yang aku dapatkan, apa keuntunganku. Hamba yang ketiga ini sebenarnya Tuhan sudah tahu kesanggupannya, kemampuannya, namun dia tidak mau mengindahkannya. Malah dia menguburkan di dalam tanah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga kita. Mungkin kita bertanya, untuk apa saya melayani? Untuk apa saya mengerjakan hal-hal untuk Tuhan? Apa keuntungan saya? Apa hal-hal yang menjadi keuntungan diriku? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah hamba yang ketiga ini, dia tidak memiliki satu pemahaman bahwa dia seorang hamba yang seharusnya mengerjakan tanggung jawab itu untuk Tuhan. Bahwa kita, sekali lagi, bahwa hidup ini, bahwa apa yang kita miliki, harta kita saat ini bukan untuk milik kita. Dan ini yang ada dalam konsep dari hamba yang ketiga ini. Bahwa seakan-akan apa yang dia miliki saat itu untuk dirinya sendiri. Dia sebagai pemilik, tidak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu yang salah. Dan kita harus belajar bahwa kita hamba yang melakukan kebenaran apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Pertanyaannya bagi kita selama ini, apakah kita juga berkata begitu? Untuk apa saya melayani? Apa yang saya dapatkan dalam pelayanan saya? Apa keuntungan saya? Kita hati-hati. Kalau kita berkata begitu, seakan-akan hidup kita ini milik kita. Seakan-akan apa yang kita kerjakan ini hanya untuk kita sendiri. Untuk kepentingan kita, tidak. Hati-hati bahwa kita adalah hamba Allah Tuhan untuk mengerjakan apa yang Dia percayakan bagi kita. Seharusnya hamba yang setia tidak berkata begitu, tetapi dia mengerjakan. Kenapa? Karena Tuhan tahu, sekali lagi, dari awal tadi, bahwa Tuhan tahu kemampuan hamba-hambanya itu. Sehingga sekarang ini yang harus kita lakukan sebenarnya, kita harus bersyukur bahwa semua hamba itu Tuhan memberikan kepercayaan, Tuhan memberikan talenta bagi mereka. Tuhan adil memberikan talenta bagi mereka. Dan memang Tuhan tahu kemampuan masing-masing hambanya. Namun masalahnya sekarang di pihak kita sebagai hamba. Apakah kita mengerjakan tanggung jawab itu atau tidak? Atau malah kita bertanya-tanya, apa keuntungan saya? Saya ingatkan, di dalam pelayan-pelayan kita, di dalam gereja, apapun tugas kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Apapun yang percayakan bagi kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi apa yang kita akan kerjakan. Sehingga kita harus perhatikan dalam bagian ini, bahwa pelayanan kita, apa yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah orang-orang yang disebut hamba yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dalam bagian ini. Bahwa sekali lagi, jangan kita menganggap pelayan kita adalah hanya untuk menyenangkan manusia. Tidak, menyenangkan hati Tuhan. Pada saat Tuhan pun datang kembali, Dia melihat kita. Kita telah mengerjakan tanggung jawab kita dengan tuntas, dengan baik. Sehingga tema minggu ini sungguh-sungguh
mengajarkan kita apakah kita hamba setia atau tidak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, poin yang ketiga, hamba yang setia adalah memiliki perbuatan yang baik. Tadi kita lihat bahwa poin yang pertama, hamba yang setia itu akan bertanggung jawab dari apa yang Tuhan percayakan bagi dia. Yang kedua, bahwa hamba yang setia tidak berkata apa yang aku dapatkan, apa keuntunganku. Tidak. Tetapi dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga ini memiliki perbuatan yang baik di dalam kesetiaan menghamba. Di dalam hamba yang setia itu juga harus memiliki perbuatan yang baik. Bukan hanya mengerjakan tanggung jawab, bukan hanya mengerjakan kepercayaan dari Tuhan, tetapi juga hamba itu memperhatikan akan hidupnya, akan perbuatannya di dalam mengerjakan tanggung jawab itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 21a, saya bacakan untuk kita. Ayat 21a. Maka kata tuannya itu kepadanya, baiklah sekali perbuatanmu itu. Di dalam ayat 23 juga ditulis. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Ini untuk hamba yang pertama dan kedua. Ketika saya merenungkan teks ini juga luar biasa. Bahwa di dalam bagian ini Tuhan menghendaki bahwa bukan hanya kita mengerjakan tanggung jawab itu. Tetapi Tuhan juga melihat bagaimana perbuatan kita mengerjakan tanggung jawab itu. Wow. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang rohani menyenangkan hati Tuhan, mungkin memberikan terbaik buat Tuhan. Tetapi mari kita juga melihat perbuatan kita. Bagaimana kita menghidupi hidup kita. Bagaimana kita mengerjakan tanggung jawab itu. Dan itu akan menunjukkan kita siapa kita sebagai hamba yang setia atau tidak. Makanya kita belajar bahwa hamba yang setia itu memiliki perbuatan yang baik. Hamba yang pertama dan kedua sungguh luar biasa, mereka menjalani hidup tanggung jawab dengan baik. Buktinya adalah mereka tidak menyia-nyiakan kepercayaan. Mengolah talenta atau uang yang besar itu dari tuannya. Jika mereka tidak baik, mereka akan menghabiskan dan menikmati uang yang besar itu. Memuaskan keinginan mereka. Tetapi kenyataannya, mereka tidak melakukan seperti itu. Kalau kita lihat di dalam perumpamaan juga yang lain tentang anak bungsu. Ketika dia meminta hak harta dari orang tuanya, dia pergi menghabiskan uang yang besar itu. Tetapi di dalam bagian ini, hamba yang pertama dan kedua, mereka bukan seperti itu. Tetapi mereka tetap menjaga, malah mereka mengusahakan mengerjakan, supaya ketika tuannya pulang, mereka sudah mengerjakan dan bahkan menyenangkan hati tuannya. Luar biasa. Dan ini adalah sesuatu hal yang menunjukkan bagi kita bahwa perbuatan baik di dalam bagian ini adalah menghargai kepercayaan Tuhan, berusaha dengan sungguh-sungguh dan bertahan mengerjakan tanggung jawab sampai Tuhan pulang datang kembali. Sekali lagi bahwa perbuatan baik yang Tuhan nyatakan bagi kita saat ini, bahwa kita harus menghargai kepercayaannya. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan bertahan mengerjakan tanggung jawab sampai Tuhan pulang datang kembali. Mungkin kita berpikir bahwa kesetiaan itu hanya sebatas bertahan pada waktu yang lama. Tidak. Sebenarnya kesetiaan, hamba yang setia itu juga diperhatikan di dalam bagaimana hidupnya. Cara hidupnya. Dan dia bertanggung jawab mengerjakan tanggung jawab itu sampai Tuhan balik datang kembali. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketiga poin ini seharusnya kita harus miliki. Yang pertama tadi, bahwa hamba yang setia adalah memiliki tanggung jawab yang baik dengan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi dia. Yang kedua, hamba yang setia tidak berkata apa yang aku dapatkan, apa keuntunganku, tetapi dia mengerjakan demi untuk Tuhannya sendiri. Yang ketiga, bahwa hamba yang setia memiliki perbuatan yang baik. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat selanjutnya di dalam bagian ini, ketika hamba-hamba ini telah mengerjakan menjadi hamba yang setia dan yang baik, apa yang terjadi? Bahwa Tuhan ketika dia datang, dia memberikan satu hadiah atau upah kepada hamba-hambanya ini.
Ya, kalau kita melihat bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini sebenarnya tidak sia-sia. Sama halnya di dalam konteks Tuhan datang, dia memberikan satu hadiah, upah bagi hamba-hambanya yang setia tadi. Upah apa? Hadiah apa yang Tuhan berikan? Yang kalau kita lihat di dalam ayat 21 di situ dikatakan, dan juga di dalam 23 sebenarnya. Sama ayat ini. Tuhan memberikan sebuah hadiah, yaitu pujian. Dia katakan bahwa, hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu. Wow, mungkin kita berpikir, ini hanya sebatas pujian, hanya dengan kata-kata. Saya lihat, ini Tuhan yang besar itu memberikan pujian yang luar biasa kepada hambanya. Wow, status hamba waktu itu ketika Tuhannya memberikan pujian itu sebenarnya rasanya wow, menyenangkan hatinya. Sebuah pujian yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pujian ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita sudah mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik. Kalau Tuhan memberikan pujian bagi kita, kalau ingin kita mendapatkan pujian dari Tuhan, mari kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik. Menjadi hamba yang setia. Yang kedua, hadiah dari Tuhan adalah memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah ini mungkin kita berpikir, wah, menjadi hamba yang setia malah bertambah tanggung jawab semakin besar. Kalau kita lihat di dalam ayat 21 tadi, di situ dikatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar karena engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Wow, ini sesuatu hal hadiah yang baik untuk kita sebenarnya. Bahwa ketika Tuhan melihat kita sudah mengerjakan hal-hal yang kecil, maka dia akan mempercayakan tanggung jawab yang besar bagi kita. Mari kita siap hal ini. Kenapa? Karena memang itu kita dipanggil dan dipercayakan. Mari kita tetap sedia dalam bagian ini. Jika Tuhan percayakan hal-hal besar, mari dengan sedia, dengan senang hati. Karena memang itu rencana Tuhan bagi hidup kita. Jangan sampai kita berkata, waduh saya gak mau menjadi hamba yang setia, nanti dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Itu bukan hamba yang setia. Tetapi mari kita menjadi hamba yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, yang dipercayakan Tuhan untuk pekerjaannya. Yang ketiga, hadiah apa? Yaitu di dalam ayat terakhir, kalimat terakhir di dalam ayat 21, di situ dikatakan bahwa masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan ada saatnya kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan kita. Dengan Tuhan kita. Wow, ini melegakan sekali. Bahwa jeripaya kita, kehambaan kita dalam mengerjakan tanggung jawab dari Tuhan kita ada bukan suatu yang sia-sia. Ada saatnya kita akan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kepada siapa kita menghamba dan hamba seperti apakah kita saat ini. Kiranya kita terus menyadari hidup ini dan terus kita memiliki konsep yang benar bahwa kita adalah hamba-hamba kebenaran yang seharusnya mengerjakan tanggung jawab dengan baik, yang seharusnya tidak berkata apa yang aku dapatkan, apa menjadi keuntunganku di dalam pelayananku. Tidak, tetapi dia tetap mengerjakan dengan setia. Menyadari bahwa dia adalah hamba yang dipanggil, yang dipercayakan sesuatu kepercayaan, sesuatu kesempatan yang mulia itu. Mari kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik dalam pelayanan kita. Dan ingat juga, mari kita perhatikan kehidupan hidup kita. Perbuatan hidup kita di dalam menjalankan setiap tanggung jawab kita itu. Di dalam menjalankan setiap kepercayaan itu. Sehingga kita disebut hamba yang setia. Kita disebut hamba yang baik dan setia. Kiranya kita semua, jemaat Tuhan, terus punya hati yang menjadi jemaat yang berhati hamba dengan setia mengerjakan tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat bahwa apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, tetapi
itu Tuhan akan memberikan sebuah hadiah bagi kita, yaitu dengan pujian dari Sang Tuhan saja, dan Dia memberikan tanggung jawab yang lebih lagi kepada kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik untuk Dia. Dan juga Dia akan nanti menerima kita untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan Dia. Kiranya firman Tuhan pada minggu ini menolong kita, memberkati kita, meneguhkan setiap hati kita menjadi hamba-hamba yang setia sampai akhir. Ingat bahwa kesetiaan bukan bertahan pada waktu yang lama di satu tempat, tidak. Tetapi hamba yang setia mengerjakan tanggung jawab dan terus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, dan juga memperhatikan perbuatannya, hidupnya di dalam tanggung jawab itu sendiri. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, biar firman Tuhan ini mengingatkan setiap kami bahwa kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang Engkau panggil, yang Engkau percayakan untuk melayani Tuhan di gereja dan juga di keluarga kami dan dimanapun kami berada. Biar tanggung jawab kami kerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus menuntun kami, Engkau yang terus meneguhkan iman kami untuk tetap tahu dan mengerti tanggung jawab kami di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama umat di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, dan pada saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya juga Tuhan terus memberikan hikmat di dalam pelayanan, di dalam pergumulan dari Evangelis Daya. Dan kiranya juga Tuhan terus memberkati baik hamba-Mu dan seluruh keluarganya Tuhan. Bahkan dalam pelayanannya kami percaya bahwa Tuhan yang terus memimpin dan menuntun. Dan juga kami yang sudah mendengarkan, biarlah juga Roh Kudus-Mu yang terus berkarya, memampukan kami untuk mengerti, memahami, bahkan terlebih menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa segala doa dan pergumulan kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mungkin saat ini memiliki pergumulan, baik dalam pergumulan keluarga, baik ekonomi, bahkan dalam masa depan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan juga setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Pak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Bela jamahan-Mu, pertolongan Tuhan memberikan pemulihan. Dan juga Tuhan tetap meneguhkan, memberikan iman yang teguh, dan juga tetap memberikan sukacita yang daripada Engkau. Dan juga kami berdoa untuk pemulihan dari Ibu Meliana, Ibu Saniwati, Ibu Utami, Ibu Leni, Ibu Sudarsi, bahkan beberapa jemaat Tuhan lainnya. Biarlah pertolongan Tuhan dan kesembuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan memberkati setiap kegiatan dan aktivitas mereka. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami sepekan ini. Biarlah juga Tuhan terus memberkati setiap pelayanan-Mu. Dan juga Tuhan terus menyiapkan hati kami untuk benar-benar melayani Engkau Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi tidak membuat kami
mundur untuk memuji memuliakan Engkau, untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah juga Tuhan terus menyertai kami, melindungi kami di tengah-tengah wabah yang terjadi pada saat ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Surabaya dan juga Sidoarjo. Biarlah juga Tuhan memberikan keamanan, bahkan juga di tengah-tengah wabah ini Tuhan, kami memohon pertolongan daripada Engkau, perlindungan daripada Engkau Tuhan. Dan kiranya juga memberikan ketenangan hati bagi setiap kami untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Dan terkhususnya kami berdoa untuk seluruh bangsa kami Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberikan hikmat bagi Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin di dalam kepemimpinannya. Biarlah juga Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan dalam menghadapi, dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di bangsa kami ini. Terlebih dalam mencari solusi dalam penyelesaian wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh pasien yang terjangkit COVID-19. Tuhan juga menjamah, memberikan pemulihan di dalam kehidupan mereka. Bahkan para dokter, perawat yang menanganinya. Biarlah juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap mereka. Menutup bungkus mereka, memberikan perlindungan di dalam kehidupan dan juga dalam kegiatan mereka sehari-hari. Ini doa-doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Seluruhnya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan juga sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah juga Tuhan memberkati setiap orang-orang yang sudah memberi. Tuhan melipat gandakan dan juga memberkati seluruh kegiatan mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Daya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk yang mau transfer boleh melihat di bawah ini. Mari kita pujikan tiap langkahku. Katakan tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari jemaat, kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk doksologi, Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah,
Mari kita pulang dengan iman dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Doa teduh, mari kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis jemaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Segenap hamba Tuhan, majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Evangelis Samatea, untuk firman yang telah diberikan. Pengumuman yang pertama, minggu depan tetap akan ada pelaksanaan ibadah, baik ibadah Komisi Wanita, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah MPFD, ibadah Youth, dan tentunya ibadah umum. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang di luar jemaat yang ikut menyaksikan program ibadah kami. Kami terus berdoa, berharap Bapak Ibu juga mendapatkan kekuatan sehingga boleh melewati corona ini dengan penyertaan Tuhan saja. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati.